ada. Sok dimulai ya. Bu Siti, Pak Kodir sama saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita berkembali untuk mengikuti pemaparan laporan PPK selama kegiatan PPG ini. Kelompok terakhir adalah kelompok 3, yaitu kelompok saya sendiri Rina Finanti, kemudian nanti ada Pak Kodir dan Ibu Titi Mulyati. Untuk pagi ini kami dari kelompok 3 secara individu akan memaparkan laporan PPK yang sudah kami buat selama kurang lebih 1 bulan, periode Oktober hingga November. Tim pembahas mohon untuk dipersiapkan nanti ketika kami mempresentasikan atau memaparkan, silakan jangan ada kata malu, jangan ada kata nggak enak karena mengkritik atau memberi masukan secara jujur. Masukan Bapak Ibu lah yang akan menjadi perbaikan kami. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk pagi ini. Pemaparan dari Pak Kodir dulu. Bagaimana Pak Kodir? Sudah siap? Oke, silakan Pak Kodir di share screen. Bapak Ibu, mangga untuk tim pembahas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPK yang telah saya lakukan, telah saya teliti pada SMK Negeri Panca Tengah kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran A. Jadi kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran A. Di sini saya mengambil judul penggunaan model discovery learning dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran marketing materi segmentasi pasar kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran atau BDPA. SMK Negeri Panca Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama melihat dari keseluruhan atau dilihat dari globalnya dulu, bahwa kemajuan dari suatu bangsa itu memang ditentukan oleh sumber daya manusianya sendiri. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan kualitas pembelajaran, bahwa dalam kualitas pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari siswa itu sendiri, faktor guru, kemudian kurikulum, kemudian metodologi atau metode pembelajaran, serta faktor sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan saat ini sebagian besar masih berpusat pada guru. Dalam hal ini memang kebanyakan untuk di sekolah tempat kami mengajar, memang guru banyak menggunakan metode ceramah. Kemudian bagi siswanya juga memang mungkin sudah terbiasa dengan metode ceramah karena mungkin kelas 1. Dan kelas 1 itu ada kultur awalnya itu dari SMP, dan mungkin juga waktu SMP-nya mereka terbiasa dengan metode ceramah. Jadi kemarin saya juga pas waktu melakukan penelitian dengan menggunakan metode baru, kadang-kadang sulit untuk diarahkan atau sulit untuk dibawa sesuai dengan alur yang ada pada sintak model yang saya gunakan.
Nah, sebetulnya pemilihan model ini karena karena tadi yang pertama sistem atau metode yang digunakan metode ceramah. Kemudian kalau metode ceramah kan itu berpusatnya pada guru, dan guru di situ berarti berperan penting dan mendominasi pada kegiatan pembelajaran, sehingga kreativitas siswa, aktivitas siswa, kemampuan motorik siswa itu berkurang. Nah, ini tentu akan bertolak belakang dengan Permendikbud nomor 81A dalam lampirannya mengatakan bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan atau berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini guru juga bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus memilih metode atau model yang paling tepat untuk karakteristik siswa itu sendiri. Nah, dalam hal ini saya menggunakan pemilihan metodenya itu metode discovery learning, di mana metode discovery learning ini adalah salah satu cara untuk merubah mindset pembelajaran menjadi lebih aktif dengan melibatkan siswa. Bahwa dalam pembelajaran discovery learning, metode discovery learning ini, siswa dituntut untuk menemukan, menyelidiki sendiri, kemudian menentukan sendiri, itu sesuai dengan pernyataan oleh Hosnan dalam bukunya tahun 2014 halaman 282. Nah, yang kedua yang melatar belakangi penelitian saya adalah kemampuan hasil belajar. Ini saya ambil dari pretest sebelum melakukan penelitian siklus 1 dan siklus 2, dan alhasil bahwa hasil tersebut di bawah rata-rata ketuntasan minimal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, termasuk saya sendiri sebagai guru marketing. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam merumuskan masalah ini, saya hanya ingin mengetahui apakah dengan metode pembelajaran discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana dampaknya. Jadi rumusannya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik ini meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana dampaknya gitu. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik pada mata pelajaran marketing terhadap hasil belajar siswa. Ini hasil ya. Kalau hasil saya lihat dari satu sisi, kalau prestasi itu dilihat dari 3 sisi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui dampak metode pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik, apakah mampu meningkatkan hasil belajar atau tidak. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori ini pada bab 2 memang saya kesulitan awalnya untuk mencari referensi mengenai materi-materi berdasarkan para ahli. Namun alhamdulillah pada akhirnya saya menemukan pendapat-pendapat para ahli tentang yang pertama, penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas ini ada keterangannya dari para ahli. Dalam hal ini para ahli mengutarakan minimal 2 siklus, dan setiap siklus ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, kajian teori pembelajaran model discovery learning.
Model pembelajaran discovery learning ini tadi saya utarakan, pertama adalah untuk merubah pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru sehingga berpusat pada siswa. Yang ketiga adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah sebuah model atau metode, sebuah metode ya, sebuah metode. Sama ini juga untuk merubah yang tadinya berpusat pada guru sehingga berpusat pada siswa. Dan dalam kaitannya dengan pendekatan saintifik, saya berlandaskan pada Permendikbud nomor 103 ayat 7. Di situ menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ada beberapa prinsip. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Nah, ini saya aplikasikan pada sebuah model pembelajaran discovery learning melalui proses pembelajaran diskusi. Nah, alhamdulillah di situ kaitan dengan pendekatan saintifik itu sudah terrealisasi. Kemudian hasil belajar menurut ahli bahwa kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Jadi disebut hasil belajar itu berarti setelah beliau atau setelah peserta didik mengalami proses pembelajaran dan proses pengetahuan yang diberikan pada waktu pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kajian teori yang kelima adalah hakikat marketing. Bahwa hakikat marketing itu merupakan istilahnya sebuah jantung dalam sebuah perusahaan. Artinya bahwa kalau tidak ada marketing dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan itu dianggap pasif lah, seperti itu. Selanjutnya metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian di sini ada tempat dan waktu, kemudian subjek dan objek. Tempatnya di SMK Negeri Banjar Tengah, kemudian waktunya waktu siklus 1 tanggal 22 Oktober dan waktu untuk siklus 2 tanggal 3 November tahun 2020. Adapun subjek penelitiannya subjek penelitiannya yaitu kelas 10 bisnis daring dan pemasaran A. Kemudian untuk objeknya yang pertama disesuaikan tadi dengan rumusan masalah, bahwa dalam rumusan masalah ada dua variabel model pembelajaran, dan yang kedua adalah variabel hasil belajar siswa. Jadi objek penelitian dalam hal ini ada dua, yang pertama model pembelajaran, yang kedua hasil belajar. Kemudian yang ketiga variabel yang diselidiki. Kalau tadi variabel dari judul ya, kalau yang ini variabel yang diselidikinya. Variabel input, variabel proses, dan variabel output. Dalam variabel input yaitu meliputi siswa, guru, dan perangkat pembelajaran. Kemudian variabel proses penyelenggaraan KBM. Yang terakhir variabel output yaitu hasil belajar siswa. Artinya dari variabel ini, yang pertama guru itu diobservasi sama, yaitu saya gunakan observer dari guru lain untuk membantu observasi saya sendiri sebagai peneliti. Yang kedua observer siswa. Observer siswa saya bukan oleh saya sendiri ya, sama, tapi ada bantuan pihak lain yaitu guru yang membantu keterlaksanaannya penelitian ini. Yang ketiga adalah perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran yang disediakan oleh saya sendiri, diantaranya adalah RPP dan perangkatnya, ada LKPD, ada evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian variabel proses di sini saya menggunakan observasi, cuman sama ya. Observasi dilakukan oleh pihak
guru ya, guru yang mengajar di SMK Negeri Pesat Tengah. Yang ketiga adalah variabel output. Tadi dari hasil proses penyelenggaraan KBM-nya, apakah itu ada hasil negatif atau hasil positif? Hasil positif. Selanjutnya rencana tindakan kelas. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini dulu sudah dilakukan pada proposal. Pada proposal di situ ada identifikasi, kemudian ada perencanaan. Dalam perencanaan di sini adalah perencanaan untuk melakukan penelitian. Kemudian ada pelaksanaan. Dalam hal ini pelaksanaan untuk melakukan pelaksanaan di sini melakukan proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran tentu harus ada observer. Observer itu saya gunakan tadi oleh pihak guru yang ada di SMK di Kota Tengah untuk melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian setelah itu melakukan refleksi, apakah dari hasil proses atau hasil pelaksanaan itu ada yang kurang sempurna, ada apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dari hasil refleksi itu tidak ada hal-hal yang kurang sempurna, maka dilakukanlah pada siklus 2. Dalam siklus 2 tentu berawal dari data siklus 1, yaitu hasil refleksi. Dalam hasil refleksi di sini baru ada perbaikan. Yang pertama dari segi perangkat pembelajaran, yang kedua dilihat dulu dari hasil observer guru dan observer siswa juga, dan disitu melakukan perbaikan, baru pelaksanaan pada siklus 2 sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang ada pada siklus 1. Kemudian prosesnya sama, ada pengamatan. Yang terakhir ada refleksi, dan hasil refleksi pada siklus 2 dan alhamdulillah itu ada peningkatan yang lebih baik lagi dibanding pada siklus 1. Untuk selanjutnya teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama metode observasi, yaitu dengan rubrik atau acuan observer. Yang kedua metode dokumentasi, yaitu untuk penganalisan dokumen seperti halnya perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah metode tes. Jadi untuk pengumpulan datanya, yang pertama saya ambil datanya itu dari hasil observasi, yang kedua mengambil dari pengamatan hasil perangkat pembelajaran, yang ketiga mengambil datanya dari hasil tes. Kemudian untuk selanjutnya teknik analisis data. Dalam hari ini bahwa saya gunakan penganalisisan secara deskriptif sederhana, di mana analisa deskriptif ini mendeskripsikan metode perbandingan antara siklus dengan siklus, atau antara prasiklus dengan siklus 1 dan antara siklus 1 dengan siklus 2. Begitupun pada akhirnya saya juga menggunakan rata-rata antara siklus 2 dengan prasiklus. Jadi beberapa tahap ya, menggunakan perbandingan dengan mendeskripsikan hasil rata-rata itu sendiri. Yang saya analisa, yang pertama itu melihat ketuntasan secara individu, yang kedua melihat ketuntasan secara kelas atau secara keseluruhan dalam satu kelas itu. Selanjutnya dasar analisis data ini menggunakan KKM dengan rubrik penilaian. Yang pertama 0 sampai 74 kurang, 75 sampai 10 dikatakan kategorinya cukup, 90 hingga 100 kategorinya baik. Kemudian untuk hasil analisis keseluruhan siklus 1 sampai prasiklus sampai siklus 2. Pada prasiklus saya menggunakan tadi pretest, mengambil datanya hanya tes, yaitu rata-rata nilainya 53, 67 ini berdasarkan kelas ya.
rata-rata kelas. Kemudian siklus 2 74,31%, siklus 3 79,83%, dan keberhasilan total dari setiap siklus 2, keberhasilan total dari pretest hingga siklus 2 adalah 26,16%. Adapun untuk kenaikan presentasinya ini dari kelas ya, bukan dari individu. Rata-rata kelas awal adalah 53,67. Di sini sebetulnya mengalami kenaikan pada siklus 1. Cuman kenaikannya tidak semaksimal yang rekan-rekan analisa. Di sini hanya 38,46%. Memang dari segi angka pretest dan siklus 2 ini dari segi angka memang kecil, dia artinya menurun dari segi angka, tetapi dalam hal ini saya cantumkan kenaikannya di 38,4%. Kemudian dari siklus 1 ke siklus 2 ada kenaikan lagi 7,43%. Yang memang kalau dilihat dari angkanya itu kecil atau menurun, tetapi di sini saya cantumkan adalah kenaikannya, ya, kenaikan antar perbandingan rata-rata. Jadi berdasarkan data yang diperoleh oleh si peneliti bahwa model discovery learning itu memberikan pengaruh baik terhadap proses pembelajaran siswa dan hasil belajar siswa pada pelajaran marketing materi segmentasi pasar kelas 10 BDPA SMK Negeri Bandung. Nah, ini saya tampilkan juga hasil analisis keseluruhan. Kalau tadi hasil analisis keseluruhan berdasarkan kelas, kalau ini berdasarkan individu. Artinya bahwa 0 sampai 75 adalah 28 orang, 75 sampai 90 adalah 2 orang. Ini sebelum melakukan penelitian ya. Dan 90 hingga 100 adalah 0. Artinya bahwa lebih dominan adalah kategorinya kurang. Ini pada pretest. Kemudian pada siklus 2 alhamdulillah ada kenaikan dari 28 hingga 11. Itu dari segi angka memang menurun, tetapi dari sisi jumlah individu hasil belajar siswa memang ada kenaikan. Kemudian dari interval nilai 75 sampai 90 juga sama ada kenaikan. Yang tadinya 2 orang menjadi 19 orang. Dan pada siklus 1 juga memang belum ada yang memenuhi kategori baik. Kemudian pada siklus 2 juga saya merefleksi atau melihat dan memperbaiki dari hasil refleksi siklus 1, dan alhamdulillah hasilnya untuk siklus 2 kategori nilai kurangnya itu tidak ada, kategori cukup meningkat menjadi 26, dan kategori baik ada menjadi 4. Artinya memang setiap siklus yang saya teliti ternyata alhamdulillah ada kenaikan, namun tidak sesignifikan kenaikannya itu seperti hal rekan-rekan lakukan di sekolah masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya bahwa dengan menggunakan metode discovery learning, pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada SMK Negeri Pacar Tengah tahun 2020-2021. Dan metode discovery learning ini merupakan metode yang memang baik ya untuk hasil penelitian ini, dan dilihat dari ketuntasan pembelajaran penerapan discovery learning ini dari awal hingga akhir itu dikatakan tuntas 54%, dikatakan tuntas pada siklus satunya dikatakan tuntas 74%, dan dikatakan tuntas pada siklus 2 80%. Jadi pada siklus 1 pada pretest dan siklus 1 itu sebetulnya belum mencapai KKM ya, belum mencapai KKM. Maka saya menginjak pada siklus 2 alhamdulillah sudah mencapai KKM. Sebetulnya penelitian ini yang saya rasakan memang belum
belum sempurna. Ini hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi pengetahuan saja atau sisi kognitifnya saja. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah model recovery learning itu pada pokok bahasan segmentasi pasar telah memberikan nuansa baru dalam pembelajaran marketing, sehingga pembelajaran lebih aktif, efektif, serta memberikan dampak baik pada kegiatan pembelajaran. Jadi kesimpulan ini sebetulnya jawaban dari rumusan masalah, bahwa dalam rumusan masalah tadi ada dua. Yang pertama tadi apa lagi saya. Kemudian yang kedua bagaimana dampaknya gitu kan. Jadi dampaknya dalam penelitian saya memang itu berdampak baik dan memberikan nuansa baik pada kegiatan pembelajaran yang pernah saya lakukan di SMK Negeri Kacateng. Jadi kesimpulannya memang untuk metode discovery learning dengan pendekatan saintifik itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tapi ini harus diingat ya, bukan dari hasil belajarnya itu bukan dari keseluruhan, melainkan dari melihat dari satu sisi, yaitu sisi pengetahuan saja. Sekian presentasi PTK oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Qodir. Baik, rekan-rekan pembahas, Pak Qodir sudah memaparkan hasil PTK selama mohon maaf 2 siklus, siklus 1, siklus 2. Mangga Bapak Ibu tim pembahas, Bu Suci, Pak Jul, untuk bisa Bu Ai untuk bisa bertanya atau memberikan masukan-masukan kepada Pak Qodir. Silakan. Ya, baik. Ya, saya Bu Rina. Ya. Pak Jul atau Bu Suci dulu, Bu Suci dulu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya ingin membahas dan mengomentari mengenai adanya peneliti atau adanya pengamat pada pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Qodir gitu. Itu juga suatu suatu kemudahan juga buat kita, bahwa kita dibantu untuk mengamati sikap dan perilaku siswa, di mana kita juga tidak bisa kemudian mengajar, menerangkan, mengawasi diskusi, mengamati semua siswa. Jadi kita sangat dibantu oleh adanya pengamat itu. Kemudian observer ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Qodir bahwa untuk ke siklus 1 dan ke siklus 2 hasilnya itu ada peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlalu besar, hanya sebesar 7,43%. Tapi memang walaupun begitu itu sudah menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suci. Masukan mungkin Bu Suci buat Pak Qodir, apa yang perlu ditingkatkan, atau Ibu dapat ada temuan-temuan yang kira-kira Ibu rasa masih ada hal yang kurang atau apa, silakan aja Ibu. Ya, mungkin karena ini juga peningkatannya tidak terlalu besar gitu Pak, mungkin nanti suatu saat kalau Bapak melakukan PTK lagi, mungkin nanti baik dari itu kegiatan pembelajarannya, kemudian perangkat evaluasinya bisa lebih diperbaiki lagi, supaya nanti peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 itu terlihat cukup signifikan hasilnya. Ya, baik, terima kasih Bu Suci. Pak Jul, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk Bapak Qodir ya, yang saya amati dari tadi mungkin paparannya sudah bagus, sudah dijabarkan secara detail banget ya, dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Namun saya ingin bertanya ini mengenai KKM-nya 75 ya Pak? ya.
Ini pertimbangannya apa Pak? Kenapa diberikan KKM 75? Sementara ini untuk keberhasilan dari anak-anaknya kayaknya uh, kurang Pak ya, Iya, dari peningkatan dari ini mungkin saya lihat peningkatan dari siklus-siklus kurang, mungkin ini KKM-nya terlalu tinggi mungkin Pak ya. iya. Ya, ini untuk penetapan KKM memang itu ada hitungannya ya Pak Jul. Ya. Dan hitungan itu ini juga penetapan KKM ini bukan hasil tebakan, melainkan ini juga hasil perhitungan dengan pertimbangan fasilitas yang sudah ada pada sekolah kami. Selain itu juga kan selain dari sarana prasarana juga kemampuan dari gurunya itu sendiri mungkin ya itu juga menjadi pertimbangan dalam penetapan KKM. Barangkali dari yang lain ada yang mulai kan terkait dengan penetapan KKM, saya serahkan ke Bu Rina. Silahkan Bu Rina untuk mengondisikan bagaimana. Kalau ada rekan-rekan yang lain mungkin punya pengalaman untuk menghitung KKM. Kalau setahu saya biasanya KKM itu Bu Rina, KKM itu kan biasanya didiskusikan di awal tahun pelajaran, karena ada hal-hal yang menjadi indikator mengapa nanti itu tuh ada perhitungannya. Mungkin nanti saya bantu pada saat saya nanti presentasi. Bu Suci boleh, Bu Suci silakan. Silakan Suci. Bu Suci nggak terdengar. Yang lain Bapak Ibu punya pengalaman? Sebenarnya KKM itu ada penghitungannya, dihitung dari 3 unsur. Ya. Yang pertama itu intake siswanya, kemudian juga ada tingkat kesulitan materi, dan kemudian ada daya dukungnya. Tapi biasanya juga itu berdasarkan kesepakatan di awal tahun pembelajaran. Kemudian itu biasanya dari kelas 10, 11, dan 12 itu dengan biasanya naik gitu. Kalau kelas 1 itu 70, kelas 11 75, kelas 12 80. Biasanya trennya seperti itu. Ya betul, ada 3 unsur, intake, daya dukung. Itu merupakan bagaimana kita menghitung KKM, karena memang di intake sendiri ada indikator-indikatornya. Daya dukung tuh disebut materinya mudah diserap, atau nanti ada juga fasilitas ya, sarpras ya Bu Suci ya, kalau nggak salah. Banyak sekali unsur-unsurnya. Mungkin nanti saya atau Bu Suci akan share di grup, sehingga mungkin Bapak Jul dapat gambaran. Dan memang ini biasanya kita pada saat melakukan IHT ya, in-house training di awal tahun. Baik, untuk pembahasan KKM kita stop dulu karena kita fokusnya di PTK gitu ya. Untuk berikutnya silakan tim pembahas. Bu Ai, enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kodir, judulnya itu penerapan model discovery learning dengan pendekatan saintifik ya untuk meningkatkan hasil belajar. Yang saya tanyakan mengenai pendekatan saintifik, mengapa Pak Kodir memilih dengan pendekatan saintifik, dan apa yang dirasakan dengan adanya PTK ini, apa manfaat hasil dari apa yang manfaatnya ya, apa manfaatnya yang dihasilkan dari dengan adanya penelitian PTK ini, adanya pendekatan saintifik meningkatkan hasil belajarnya Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Ani.
Jadi yang pertama pemilihan metode, karena saya melihat berdasarkan Permendikbud itu tadi, salah satunya adalah berpusat pada siswa. Jadi tidak hanya Discovery saja ya judulnya, tetapi saya menggunakan lebih rinci pada pendekatan saintifiknya. Nah, alasannya tadi melihat dari Permendikbud nomor 103 ayat 7 bahwa di situ dalam proses pembelajaran diterapkan pendekatan saintifik itu dengan 5 poin atau 5M. Yang pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Memang semuanya ini diperkhususkan atau difokuskan pada siswa. Mungkin juga tujuannya adalah agar tidak berpusat pada guru seperti itu. Kemudian saya lakukan untuk mengimplementasikan 5M ini pada kegiatan pembelajaran melalui metode diskusi, mungkin seperti itu. Dan selain itu juga kan yang kita baca ada 4C itu kan, yang kolaboratif itulah, saya lupa lah gitu. Jadi sebetulnya itu bisa diimplementasikan pada proses diskusi. Manfaatnya setelah pengalaman saya dari dari prasiklus 1 dan siklus 2, dari siklus 1 itu memang dilihat dari hasil observasi itu partisipasi siswa itu cenderung minim. Bahkan kadang-kadang siswa itu mungkin karena terbiasanya dari SMP-nya itu dengan sistem yang lain ya, dengan metode yang lain, jadi sukar untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kemudian hanya beberapa orang saja, seperti halnya saya sendiri menunjuk pada ketua koordinator kelompok itu sendiri. Jadi yang aktif pada siklus 1 itu hanya ketua koordinatornya saja. Padahal kan saya menunjuk koordinator itu adalah untuk agar membawa ke siswa lain gitu. Tetapi pada kenyataannya bahwa pada waktu presentasi, pada waktu kegiatan pembelajaran, dan pada waktu diskusi, memang yang aktif itu hanya itu aja gitu. Jadi maksud saya adalah manfaat dari adanya penelitian ini dengan pendekatan saintifik memang itu dikhususkan pada siswa agar lebih aktif dan difokuskan pada siswa agar lebih berani itu mengungkapkan pendapatnya masing-masing seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas mulai biar cari referensi lagi. Baik. Oke, bagaimana Bu Ai? Ya, jadi manfaatnya Bu Ai ya, manfaat dari pendekatan saintifik itu memang terlihat keaktifan siswa pada siklus 2, karena mungkin siklus 1 itu tadinya memang belum terbiasa mungkin ya, karena bawaan dari SMP kan kelas 10 gitu. Mungkin juga metodenya berbeda seperti itu Bu. Jadi manfaatnya terasa sekali, ada perubahan pada siswa. Jadi ada perubahan dengan adanya pendekatan saintifik, Ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning, jadi bisa membangkitkan siswa supaya lebih aktif lagi gitu ya Pak? Iya. Ya, kalau sebetulnya kalau discovery learning kan itu berfokus pada siswa ya, itu merubah mindset lah intinya, merubah mindset yang tadinya berfokus pada guru menjadi berfokus pada siswa. Salah satu agar siswa aktif itu menerapkan dengan pendekatan saintifik, mungkin seperti itu Bu. Istimewaannya apa Pak, sehingga Bapak lebih memilih dengan pendekatan saintifik? Perbandingannya dengan pendekatan apa Bu? Dengan yang lainnya Pak. Ya, seperti apa yang lainnya? Kalau influencer
itu metode ya Pak? Metode ya? Q-inquiry itu adalah model pembelajaran ya. Ya kalau nggak salah ya model pembelajaran. Cuman kalau dilihat itu dari sintak-sintaknya memang itu lebih fokus pada praktik kalau inquiry ya, dan lebih cocoknya itu pada C3. Maksud C3 di sini bukan level kognitif ya, tapi C3 di sini adalah dari kompetensi produktif itu sendiri. Dan lebih cocok lagi pada jurusan teknik kalau nggak salah ya. Itu lebih cocok. Kalau misalnya untuk Prakteknya ya Pak? ya Terima kasih. ya sama. Baik, terima kasih Bu Ai, Bu Suci dan Pak Bul. Dari kelompok pembahas, apakah ada yang mau ditambahkan lagi nih Pak untuk Pak Kodir? Sudah cukup ya. Baik, tim penanya silakan untuk kelompok Bu Rika, Pak Udin, Bu Sri Hastuti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan pada Pak Kodir. Perlakuan apa yang dilakukan oleh Pak Kodir pada siswa kelas 10 PDPA mulai dari siklus pertama, lalu setelah melakukan reaksi pertama, tindakan atau perlakuan apalagi yang berbeda dari siklus kedua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siklus 1 saya merefleksi itu yang pertama melihat data dari observer, bahwa dalam data observer perangkat pembelajaran itu harus dirubah dari mulai stimulus hingga bahan diskusi. Selain itu juga penerapan media juga itu mempengaruhi pada keterlangsungan proses pembelajaran. Kemudian untuk melihat dari partisipan ya, dari partisipan dalam pertemuan virtual, memang selama saya melakukan penelitian belum 100% mengikuti virtual meeting. Tetapi ada perubahan pada siklus 1 ke siklus 2 dengan upaya saya mengkonsultasikan pada wali kelas bahwa tanggapan wali kelas memang kendalanya adalah jaringan dan kuota. Kemudian pada siklus 2 saya menyarankan kepada peserta didik melalui wali kelas, dan tentunya berkomunikasi dulu dengan pihak sekolah untuk datang ke sekolah agar menggunakan jaringan yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi alhamdulillah pada siklus 2 itu lebih banyak partisipannya dibanding siklus 1, tapi belum 100% partisipan itu masuk. Kemudian untuk melihat datanya yang tidak masuk virtual meeting, tetap mereka melakukan pembelajaran daring ya. Pembelajaran daring yang diunggah pada modal site, dan di situ ada daftar isi, kemudian ada LKPD, dan ada juga tes ya. Ada juga tes atau disebut dengan post test untuk diisi oleh siswa, sehingga kami mendapatkan hasil keseluruhan dari kelas itu sejumlah 30 orang siswa. Mungkin itu. Jadi intinya pada virtual memang mereka itu belum 100% masuk 30 orang, tetapi dalam modal site memang diusahakan itu masuk 30 orang, karena saya berikan waktu itu bukan 1 jam 2 jam, melainkan 1 minggu loh Bu. Jadi saya open dari modal site itu, tentunya ada konfirmasi dulu ke pihak kurikulum untuk membuka selama 1 minggu. Dan biasa di akhir pekan di sini ada istilah susulan ya untuk di kami.
ada istilah-istilah kan pembelajaran di kami sebetulnya di sekolah SMA Kota Tengah itu dari mulai Senin sampai Jumat dan hari Sabtu adalah susulan di situ apabila ternyata ada kendala-kendala di siswa, keluhan dengan jaringan, paket dan lain sebagainya lah. Jadi di akhir pekan tetap ada konfirmasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran daring seperti itu Bu. Jadi waktunya dibuka selama 1 minggu ini Bu. Sehingga data yang kami peroleh alhamdulillah mencapai keseluruhannya gitu Bu. Ya seperti itu Bu. Baik. Bagaimana Bu Rika? Ya, makasih Pak Kadir. Uraiannya cukup jelas ya ditangkap. Terima kasih untuk Pak Kodir yang cukup ini ya paparannya detail juga terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan melakukan penelitian. Rekan-rekan yang lain dari Pak Udin silakan. Saya dulu mungkin ya, Bu Rika, Boleh, Bu Rina, ya. Ya. Ini ya saya mau bertanya ke Pak Kodir ya. Tadi kan walaupun sudah diupayakan, nah, kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa itu apa? Mereka tidak bisa ikut dalam pembelajaran. Ya. Masalah apa yang dihadapi oleh siswa ketika mereka tidak mengikuti pembelajaran Pak Kodir? Ya, walaupun sudah diupayakan secara maksimal kan oleh Pak Kodir lewat wali kelas, kan lewat sekolah juga gitu. Ya. Bu Rina bisa diulang Bu Rina pertanyaannya? Ya, pertanyaan dari Ibu Sri, jadi tadi menanyakan ada masalah apa gitu ya sehingga siswa Pak Kodir itu tidak mengikuti pembelajaran secara online gitu ya Bu Sri ya? Ya, walaupun sudah diupayakan oleh Pak Kodir secara maksimal ya. Ya, Sudah ke wali kelas, sudah ya. ada upaya sendiri dari Pak Kodir. Ya. Jadi memang saya sudah mengusahakan pada wali kelas dan tentunya di situ juga wali kelas juga tidak akan bisa memaksa gitu ya Bu kepada anak-anak untuk datang ke sekolah. Memang upaya dari sekolah itu silahkan datang saja ke sekolah kalau misalnya kendala jaringan atau kuota. Sebetulnya kendalanya itu ya bermacam-macam sih Bu. Setelah saya konfirmasi ke wali kelas itu, bahkan siswanya itu ada yang disuruh oleh orang tuanya ke pasar, ada yang disuruh oleh orang tuanya untuk mengasuh adiknya seperti itulah Bu. Jadi mereka tidak datang ke sekolah itu karena alasan-alasan yang sifatnya bagaimana lah gitu lah Bu. Yang sifatnya memang patuh pada orang tua mungkin seperti itu. Jadi pihak sekolah juga tidak bisa memaksakan, yang intinya pihak sekolah asal mengisi saja pada modal syahid seperti itu Bu. Jadi tuntutan pembelajaran pada daring melalui modal syahid itu terpenuhi walaupun misalnya mereka tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kendalanya memang itu di jaringan, kemudian kendalanya juga tidak 100% datang ke sekolah karena hal-hal yang di luar dugaan, yaitu mungkin patuh pada orang tua. Jadi kendala siswanya seperti itu Bu. Jadi memang peran serta orang tua juga belum sepenuhnya ya Pak Kodir ya. Ya betul. Oke, bagaimana Bu Tri? Ya, sudah. Ya. Maaf sebagai tambahan seperti ini Bu, semacam curhat Ya, lain silakan lah. Pak Kodir. Sebetulnya kan di sekolah kami di sini masih pembelajaran daring dan kebanyakan orang tua itu memandang negatif baik itu kepada guru maupun ke sekolah, bahwa mungkin juga karena efek melihat dari anaknya itu sendiri yang misalnya lulung lalang lah cek bari basana naon atau cek urang mah pengangguran bener gitunya. Jadi kalahkah digaji tamu cenah gitu tuh, digaji tamu cenah guru teh.
tanda kutip. Lah istilah-istilah muncul seperti itu, istilah negatif itu muncul dari orang tua siswa. Jadi pihak sekolah pun tidak bisa memaksakan untuk datang ke sekolah seperti itu. Yang penting pembelajaran daring itu bisa diikuti melalui modal sains seperti itu aja Bu untuk di sekolah. Oke, baik. Memang tantangan baru ya Pak Kodir ya, bagaimana menghadapi berbagai tanggapan, bagaimana menerima hal-hal baru yang memang tidak semua orang pahami. Baik, Bu Sri sudah cukup ya, Bu Sri. Pak Udin bagaimana Pak Udin? Baik, terima kasih kepada Bu Rina yang sudah memberikan waktunya. Walaupun sempat terlambat masuk, tapi saya sudah bisa menjawab. Pertanyaan Bapak Kodir, ya, dan dibahaskan masalah teknik lah itu. Yang saya tanyakan ini seberapa pengaruhnya model discovery learning ini ya, terhadap ketuntasan hasil belajar. Satu, jadi seberapa pengaruhnya model discovery learning ini bisa menuntaskan hasil belajar siswa. Yang kedua, konsep pembelajaran apa yang diterapkan sehingga model tersebut bisa meningkatkan hasil ketuntasan belajar peserta didik. Nah, itu. Terima kasih. Silakan Pak Kodir. Yang pertama pertanyaannya seberapa besar pengaruh gitu ya? Betul. Pengaruh. Kalau untuk melihat seberapa besar sih saya belum menghitung untuk nominal, karena nominal itu mungkin pasti ya. Kemudian memang yang saya rasakan bahwa pengaruhnya itu memang ada pengaruh sih Pak. Cuman dari hasilnya memang pengaruh yang saya teliti tidak sesignifikan yang Bapak terapkan di sekolah Bapak seperti itu pada pembelajaran PKK. Kalau dari pembelajaran marketing memang pengaruhnya setiap siklus itu kecil Pak. Cuman kalau untuk nominalnya saya tidak tahu seberapa besar pengaruhnya seperti itu. Cuman tetap ada pengaruh. Pengaruhnya itu yang pertama dari segi keaktifan siswa itu lebih meningkat antar siklus. Yang tadinya siklus 1 hanya koordinatornya saja yang aktif, sehingga pada siklus 2 alhamdulillah pesertanya juga, ya peserta yang lain dari anggota itu juga ikut andil dalam kegiatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Jadi intinya Pak Udin, saya tidak bisa menjawab seberapa besarnya, tetapi memang ada pengaruh positif dari penerapan model discovery learning. Dan yang saya rasakan juga memang penerapan discovery learning itu tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Seperti itu Pak. Mohon maaf jawabannya tidak bisa dijawab oleh saya Pak. Terus yang konsep pembelajaran yang diterapkannya itu seperti apa sih sehingga bisa memacu atau meningkatkan? Kalau untuk konsep ya, konsepnya saya hanya mengarahkan siswa. Ini hanya mengarahkan ya, bukan memaksa atau misalnya memberikan motivasi lain-lain lah. Saya tidak seperti itu. Memang itu juga kebutuhan kita ya. Tapi dalam hal ini banyak yang harus saya pikirkan juga, harus saya pertimbangkan juga mengenai konsep-konsep yang harus saya terapkan seperti itu. Hanya sederhana Pak, konsep yang saya terapkan. Yang pertama adalah dengan penerapan saintifik, yang kedua adalah dengan penerapan metode diskusi. Itu aja Pak konsepnya. Jadi nah mungkin juga Pak, ini juga nih ya, dari saya sendiri juga nih yang memang kurang banyak memotivasi siswa sehingga hasil belajarnya itu juga kurang gitu, seperti itu. Kenaikannya tidak seperti halnya Pak Udin yang lakukan. Kalau Pak Udin kan terus memotivasi, kalau saya kan tidak. Mungkin itu juga berpengaruh dari saya sendiri itu Pak. Baik. Nah Pak Kodir, karena juga mungkin kita semuanya pasti sudah tahu ya kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena kita di sini juga akhirnya kita belajar bersama-sama bagaimana kita
bisa melihat rekan-rekan, contohnya di dalam motivasi seperti apa sih, Pak Udin dalam proses pembelajaran seperti apa, Bu Riko seperti apa. Nah, ini mungkin kita nanti bisa sedikit menjiplak, meniru, mengamati, dan memodifikasi mungkin ala-ala kita sehingga intinya kan tujuan pembelajaran ini harus tercapai, begitu ya. Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Kodir atas paparannya hari ini. Kita akan lanjut lagi berikutnya oleh Ibu Titi. Silakan Ibu Titi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Belum Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu.